Ramah Agama untuk Maulid Nabi oleh Kiai Al-Haj Badrul Khotim SAG, pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataidal fikri li arbabil hijab wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin bo, amin pa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah
sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah au kama qala Rasulullah. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus guru-guru tercinta kita, Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Zulkarnain, Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Saifuddin, dan para kiai dan guru-guru tercinta kita. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir selalu Allah berikan tambah-tambah kemuliaan, tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amin ya robbal. Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajaran pengurusnya, Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, ketua RW, ketua RT setempat, dan segenap jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan langkah kaki kita ringan, tangan hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi yang cerah ini di perumahan Bugel Indah, betul Pak, di Masjid Al-Muhajirin, masjid kebanggaan kita bersama, kita mengadakan pagi yang cerah, mengadakan peringatan hari kelahiran insan pilihan, idola sepanjang zaman yang telah merubah dari yang rusak menuju berakhlak, yang telah merubah dari yang biadab menuju beradab, yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah rasul yang besar, beliau adalah manusia besar yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad
kita pada pagi ini sebagai bukti cinta kita kepadanya. Rasul berjanji dalam sabdanya, man a'amba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, ngebelain hadir mulu dan daripada kondang, faqad ahabbani, maka nyata-nyata dia cinta kepadaku. Amin. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, terbukti dia akan bersamaku di surga nantinya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal, buktikan cinta kita kepadanya dengan melaksanakan 4 pondasi utama. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? Yang pertama, al-hassu ala ru'yati, berkeinginanlah untuk melihatnya. Bu, ibu cinta sama si bapak? Sedikit amat yang jawabnya. Ibu cinta sama suami? Ibu sayang sama suami? Biasanya kalau cinta dan sayang, kalau enggak ketemu pasti rindu. Betul? Sehari enggak ketemu bagaikan seminggu, seminggu tidak berjumpa bagaikan sebulan, sebulan tidak ketemu bagaikan setahun. Apalagi kita mahabbah kepada baginda, beliau sudah 14 abad lamanya meninggalkan kita. Ingin jumpa dan rindu padanya, apakah bisa? Jawab ulama, bisa. Caranya 3. Ibu dan bapak perumahan Bugel Indah ingin berjumpa dengan baginda, laksanakan yang pertama, ru'ya fil manam. Lihatlah beliau lewat cara mimpi. Insya bersihkan hati kita dari iri dan dengki plus penyakit hati. Itu pangkal utama pengen ketemu Nabi lewat mimpi. Ambil malam-malam Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kata baginda dalam sabdanya, man sholla lailatal jum'ati, barang siapa yang sholat di malam Jumat, sholat hajat namanya, 2 rakaat, rakaataini 2 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin, setiap 1 rakaatnya membaca Fatihatal Kitab marrotan, surah Al-Fatihah 1 kali, wa ayatal kursi marrotan, dilanjutkan ayat kursi 1 kali, wa qul huwallahu ahadun khamsa asrata marrotan, qul huwallahu ahad 15 kali, wa idza sallama
selesai sholat hajat 2 rakaat, ibu dan bapak uluk salam min sholatihi, dari sholatnya. Setelah itu sholat alaiya, kata baginda Nabi, engkau membaca sholawat kepadaku alfa marrotin, 1000 kali. Beres sholat hajat baca sholawat 1000 kali. Baginda bersabda, fa innahu yarani fitihi, maka sesungguhnya dia akan melihatku di dalam mimpinya. Amin 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 ya robbal. Nyeletuk ibu-ibu yang jilbab biru. Pak Kiai, saya mah kayaknya repot, ibu mah kayaknya repot kalau tidur diatur begitu. Sebelum tidur ambil wudhu dulu, sholat hajat 2 rakaat, ngambilnya malam Jumat. Di dalam sholat hajat baca Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, baca Qul 15 kali. Beres sholat hajat baca sholawat 1000 kali. Kayaknya ribet, ibu mah kagak bisa Pak Kiai, sebab ibu mah kalau tiap tidur selalu di depan TV sambil nonton Dangdut Akademi. Apakah ada cara yang lain selain melihat Nabi lewat cara mimpi? Jawab ulama, ada. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin, bapak-bapak Al-Muhajirin tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, maka laksanakanlah yang kedua, ziyaratun Nabi. Lihatlah baginda lewat cara berziarah ke tanah suci. Pasti ketemu, pasti di mana? Masjid Nabawi, terletak maqam Rasul. Di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di mimbarku, apa-apa yang ada di rumahku adalah sebahagian taman surga Allah Subhanahu. Berdoa di raudhah, makom ijabah yang pertama di Madinah. Selesai berdoa di sana, kita akan melihat makom Rasulullah. Perbanyaklah sholawat kepadanya. Maka pas melihat makom Rasulullah, bagaikan mimpi padahal fakta, kucur air mata karena makom Rasulullah begitu wangi bagaikan minyak kasturi, bertiraikan besi berwarna hijau, bertuliskan kaligrafi, bertintakan emas dan perak, Quran surah Al-Ahzab di dalamnya. Makana Muhammadun aba adim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Di samping makam Rasul ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di samping Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar dari bab salam kita akan melihat makam Baqi. Apa itu makam Baqi? Makam Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Subhan nyeletuk yang di luar masjid. Pak Kiai, sekarang mah haji nunggu
nunggunya lama, betul Pak? Nunggunya sampai 20 tahun, paling cepat 12 tahun. Kalau pengen cepat umroh sekarang mah nggak ada yang murah, minimal 20 juta, maksimal 40 juta. Kalau ibu-ibu pengen umroh yang murah, umrohnya 15 juta, pasti itu umrohnya titelnya umroh Halimah. Apa itu umroh Halimah? Baru nyampe kaki pulang ke rumah. Saya mah nggak punya duit lah Kiai. Apakah ada cara yang murah meriah ketemu dengan baginda? Jawab ulama, ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu al-muhajirin tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, tidak bisa ketemu Rasul lewat berziarah ke makam Nabi. Maka bulan ini ingin berjumpa dengannya, perbanyak zikrun Nabi, bersolawat kepadanya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yakin bibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri. Allah salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi minal afati wan nikmah wa min hami wa min gumma bi ahlil badri. Ya Allah salatullah. Yang belakang ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Insya pasti ketemu dengan baginda, pasti cuman bukan di Google ini. Pasti ketemu dengan baginda, pasti cuman bukan di Tangerang. Di mana kita akan berjumpa dengannya? Di yaumul qiyamah kelak nantinya. Karena Rasul berjanji dalam sabdanya, inna aulan nas bi yaumal qiyamah
aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang pertama berjumpa denganku di hari kiamat kelak nantinya tidak lain adalah aksaruhum alayya salatan, orang yang selalu memperbanyak di dunianya sholawat kepada aku. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Sallu ala Nabi Muhammadin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus ini bu terus. Terus ini bu terus. Enggak capek enggak? Enggak capek enggak? Siapa yang capek? Ini menyandet-nyandetan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Yang buktikan cinta kita pada iklan. Buktikan cinta kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat berziarah ke makam Nabi, lewat memperbanyak sholawat Maka yang kedua, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Buktikan mahabbah kita kepadanya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Biasanya Pak, ibu-ibu di mana-mana jawab Allahnya selalu kompak, betul. Sebab di mana-mana pengajian yang paling kompak ibu pengajian mingguan paling kompak ibu kurang kenceng. Pengajian bulanan paling kompak ibu pengajian muludan yang paling kompak, pengajian rajaban yang paling kompak, yang suka bikin arisan yang paling kompak, yang suka bikin seragam yang paling kompak, yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mangga ya Bu ya. Siap kompak al-muhajirin, siap. Siap kompak ibu-ibu dan bapak-bapak, siap. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enak suaranya, enak. Alhamdulillah. Gini-gini Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Dalam tafsir Maragi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, karangan Syekh Jaluddin As-Suyuti, karangan Syekh Jaluddin Al-Mahalli,
Ayat tersebut diawali dengan kalimat perintah, wa'tasimu, dan bersatulah kalian semua. Kalimat perintah kalau ngaji anak-anak santri di pesantren dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah menunjukkan hukumnya wajib, berarti bersatu di perumahan Bugel Indah hukumnya adalah wajib. Bihablillahi jami'a, tali agama Allah jami'a semuanya, jangan setengah-setengah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Di depan mata pilkada, awas jangan saling 3G, gasak, gesek, gosok. Tapi ibu dan bapak harus 3A, asa, asih, asuh. Mentang-mentang milihnya merah, pas muludan ketemu semangka kagak dimakan. Mentang-mentang milihnya kuning, pas muludan ketemu pisang kagak dimakan. Ama tetangga 3G, gasak, gesek, gosok. Tetangga seneng kita yang bengek, tetangga beli kulkas kita yang panas, tetangga ngecat rumah kita yang gerah, tetangga beli parabola kita beli paramek. Dari hulu tetangga senang ucapkan alhamdulillah. Kata ibu-ibu yang solehah, alhamdulillah ya papa, berkah bener tetangga kita di Bugel Indah. Baru kemarin doang pindah, udah kebeli mobil mewah. Bersyukur ya pak, biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan. Gara-gara tetangga beli mobil, kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau enggak insya udah akur dengan tetangga. Pulang mulu dan cek anak kita udah ngaji di Al-Muhajirin sampai di mana. Tes ayat-ayat pendeknya. Neng, iya mama, udah ngaji sama kiai di mana? Kiai Zulkarnain mama. Coba atuh mama pengen tes. Lanjutkan ayat berikut. Wattakunul jibalu kal-ihnil manfus. Ih mama, itu Quran surah Al-Qari'ah. Pinter neng. Coba lanjutkan ayatnya. Wattakunul jibalu kal-ihnil manfus, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anak satu-satunya pinter ayat-ayat pendek, anak satu-satunya hafal Quran surah Al-Qari'ah, kucurlah air mata orang tuanya. Hadratil malaikah yastami'una dzikra, hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya. Baiti jannate, rumahku adalah surgaku. Amin.
Udah akur dengan anak tercinta, pulang mulu dan ibu-ibu kudu akur dengan suami tersayang. Insya pulang mulu dan suami di rumah cium tangannya bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok ngangek. Suami pulang kerja, sambutlah dengan kehangatan. Suami pulang kerja, tataplah dengan mesra. Karena suami pulang kerja bagaikan jihad dunia. Ibu-ibu yang menatap suami pulang kerja, kata baginda, pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Insya besok hari Senin siapin sarapan pagi dan kopi. Beres nyarap dan ngopi, teng-teng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan doa-doa di perjalanan. Kata istri yang soleha, "Pak, jangan lupa ya Pak, sekarang udah musim hujan, banyak-banyak baca doa di jalan." Yang bagaimana mamah doanya? Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang. Ngelihat roda 2, tas kerjanya taruh di depan joknya. Ngelihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Sudah akur dengan keluarga tercinta, sudah akur dengan tetangga, insya Allah Google Indah akan menggapai persatuan dan kesatuan antar sesama, dan akan menggapai kekuatan dan mencapai kemenangan. Ingat, Jenderal Sudirman pernah berkata ketika memerdekakan Republik Indonesia ini, beliau berkata, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan silaturahmi pada pagi ini. Amin ya robbal. Insya terus ini terus Pak terus. Dan yang ketiga sebelum yang terakhir, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. Satu, tidak cukup laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Dua, maka yang ketiga, badlun nafsi wa mali. Buktikan mahabbah kita kepadanya dengan berkorban diri dan harta. Amin. Ada mulu dan dia paling depan, ada rajaban dia gak pernah ketinggalan, ada santunan dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangat dermawan, tidak bakhil. Bakhil bin pelit bin mendicap jahe keket nentene tara mere mere gehe.
merege. Pak Ketua DKM, ada apa Bu Haji? Emang tanggal 29 September hari Ahad masjid kita pengen muludan. Betul Bu Haji. Ya udah Pak Ketua DKM, kami ibu-ibu Bugel Indah, kami ibu-ibu Majelis Taklim Al Muhajirin siap nge-backup konsumsinya. Amin. Ada yang begitu ada. Mana orang-orang? Ketua panitia, ada apa Pak Haji? Memang kita mau muludan manggil pimpinan Pondok Pesantren Darul Abror Lebak Wangi Sepatan Timur. Betul Pak Haji. Ya udah, kami siap nyewa sound systemnya, kami siap bikin panggungnya, kami siap snack kecilnya. Amin. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Bo, saya kemarin di Cimone Mas Permai ketemu dengan Kiai Zulkarnain juga, beliau guru di sana. Saya jelaskan apa perkataan Imam Syafi'i tentang sedekah muludan. Kata Imam Syafi'i, man jama'a, barang siapa yang kumpul li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, ikhwanan saudara-saudaranya diajak. Pak RT, jangan enggak ajak saudara-saudara kita seakidah kumpul di Al Muhajirin hari Minggu tanggal 29. Siap Bu RT, jangan lupa bawa jamaah biar kumpul semua di Al Muhajirin, kita meriahkan muludan. Siap, diajak saudara-saudara seakidah hadirin. Bukan hanya dikumpulkan pada pagi ini, wahai alakum ta'aman, ibu dan bapak sibuk pada ngasih makanan. Besek 100 besek, snack kecil 200 snack, ada jeruk 3 kilo, ada anggur 2 kilo, ada kue-kue beberapa macam, ada pisang 1 tandan. Dikumpulkan pada pagi ini untuk peringatan Maulid Nabi. Kata Imam As-Syafi'i, bukan hanya ngumpulin makanan doang, tapi juga ini Al Muhajirin wa amila ihsanan, menggelar kebaikan, ngundang guru-guru tercinta, ngundang para kiai, ngundang kore, ngundang penceramah, ngegelar kebaikan, baca hadroh, baca marhaba, baca suntuk duror. Menggelar kebaikan hadirin, kata Imam Asy-Syafi'i, ba'asallahu yaumal qiyamah, kita nanti akan dibangkitkan di hari kiamat kelak nantinya, ma'as-siddiqin, bersama para sahabat Nabi, was-syuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, bersama orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan kita semua yang hadir pada pagi ini akan digiring menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya robbal. Cuman ngomong-ngomong Bu, assalamualaikum. Ngomong-ngomong udah nyumbang muludan berapa? Bu, ntar bapak-bapak ya Pak. Bu, saya tanya Bu, sedekah bagusnya yang banyak ikhlas apa yang sedikit ikhlas?
Saya tanya bagusnya. Bagusnya yang banyak ikhlas apa yang sedikit ikhlas? Banyak jawab jujur. Ibu punya duit di tas pengajian jumlahnya 160.000. 100 gambarnya merah, 50.000 gambar pahlawan biru, 10.000 gambar merahnya rada muda. Ada kotak bulu dan lewat, ibu masukin yang berapa? Katanya yang banyak ikhlas tapi 10.000. Pak, masih hidup ya? Pak, giliran Bapak nih Pak, saya tanya jujur. Bapak suka sholat Jumat ke masjid ini kan? Bawa duit recehan jumlahnya 16.000. 10.000, 5.000, jeung 1.000. Ada kotak Jumat lewat, mau masukin yang berapa? Masukin yang depan hadirin, masukin yang depan ibu-ibu, masukin yang depan bapak-bapak. Yakini kata baginda Nabi, mana kosomalun min sodakotin bal yazid. Tidak akan berkurang sedikit pun sedekah yang diberikan di jalan Allah, melainkan bertambah dan bertambah. Insya kalau ibu-ibu sedekah mulu dan bapak-bapak biasanya kalau sedekah duit itu ngomong. Dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan, kalau kita sedekah duit ngomong kurang kenyang. Kalau kita sedekah duit ngom, apa kata duit? Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Kuntu tadinya aku faniyatan rusak, faniyatan hancur, faniyatan binasa. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mok kurang kenyang. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mok. Ada mulu dan di Al-Muhajirin duit dibawa-bawa sama yang punya. Kata duit yang tadinya aku hancur, kata duit yang tadinya aku binasa, kata duit yang tadinya aku fana, gara-gara engkau sedekahkan fa'abqaitani, maka yang tadinya aku hancur, maka aku akan abadi sampai yaumul qiyamah nantinya. Amin ya rabbal. Insya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Terus ini pun terus dan yang terakhir, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. 1. Tidak cukup laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. 2. Tidak cukup korbankan diri dan harta untuknya.
tiga, maka yang keempat nasrus sunnah wasyariah. Buktikan mahabbah kita kepadanya dengan mempertahankan kesunahan dan syariatnya. Amin amin. Ya Robbal, mulu dan jangan sampai beren kurang mulu dan jangan sampai beren rajaban jangan sampai beren. Sebab sekarang mah di perumahan banyak paham-paham yang anti mulu dan sedikit-sedikit mulu dan bid'ah, rajaban bid'ah, yasinan bid'ah, sholawatan bid'ah, tahlilan bid'ah, berkat goyang. Bilang bid'ah dikasih berkat dimakan. Ngaji bab bid'ahnya hadirin dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bid'ah jumlahnya ada dua. Satu, bid'ah dolalah. Dua, bid'ah hasanah. Memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tarik benang merah, hukumnya adalah mubah. Jika mubah diisi dengan kebaikan, pahala yang didapatkan. Jika mubah diisi dengan ngaji, jika mubah diisi dengan thalabul ilmi, jika mubah diisi dengan ceramah, jika mubah diisi dengan ngundang kiai, maka pagi ini mulu dan bukan mubah lagi, melainkan wajib adanya. Subhan. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah, dalam kitab Tarikhul Islam, mulu dan bukan dibugel dong. Kurang mulu dan bukan dibugel dong. Mulu dan bukan di Cimone dong. Mulu dan bukan di Tangerang dong. Mulu dan bukan di Banten dong. Mulu dan bukan di Jakarta dong. Tapi mulu dan sudah dicetuskan dari abad ketiga. Siapakah pencetusnya? Perdana Menteri yang berani plus ulama yang santri yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Subhan. Kata Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, setimur tengah kami selaku pemerintah ingin membangkitkan umat Islam, karena di abad kedua umat Islam kalah dalam perang salib. Untuk itu kami ingin membangkitkan umat Islam. Kami akan mengadakan musabaqah Maulid Nabi. Untuk itu ulama setimur tengah yang bisa mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, yang karangannya begitu indah terbaca, yang karangannya enak dilihat, yang karangannya belakangnya semua sama. Belakangnya 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 belakangnya
belakangnya un, maka dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja Syekh Mudhaffar di Irak Baghdad. Berlombalah ulama setimur tengah hadirin mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat. Maka diumumkanlah oleh Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, pemenangnya tidak lain adalah the first and the best ulama terbesar di negeri Mesir yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang karangan kitabnya hingga detik ini ibu dan bapak baca, ibu-ibu tiap mingguan dan pengajian baca, bapak-bapak tiap malam Jumat baca, anak muda tiap hadroh dan baca. Nama kitab tersebut adalah Kitab Barjanji alias Kitab Raw. Apa kata ibu dan bapak di Google Indah? Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawat Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam. Salawat asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnik maraina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi. Salam alaika ya Habib, salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isirwani anta misbahus suduri Allah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika ya Habib, salawat. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, pengarang kitab Barjanji alias Rawi, anta samsun, kau bagaikan matahari wahai baginda Nabi, anta badrun, kau bagaikan bulan purnama, anta nurun, kau bagaikan cahaya, fauqa nuri, di atas cahaya yang lainnya. Subhan, pertahankan Muludan dan pertahankan Rajaban sebagai bukti cinta kita kepadanya. Insya Allah Rasul akan mencintai kita dan kita akan bersama di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, cukup ya. Cukup ya, Bu. Cukup ya, Pak. Pengen lagi? Penasaran? Undang lagi. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Bapak Haji Panut dan panitia mohon maaf, ribuan maaf. Nanti setelah doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru tercinta, saya tidak bisa lama karena hari ini ada 4 agenda. Pagi ini di Masjid Al-Muhajirin, ba'da zuhur di Masjid Al-Ansor Cimone Permai, dan insya Allah malam tablik akbar di Kedaung dengan para habaib. Insya Allah dari Kedaung doakan ibu dan bapak. Saya akan menuju tempat yang keempat. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf panitia seksi konsumsi. Nanti setelah doa Pak Kiai tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti Pak Kiai tidak bisa mencicipi konsumsi yang ada, wayahna wahai panitia, jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kekhilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Kesimpulan akhir tausiah pada pagi ini, buktikan mahabbah kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. 1. Berkeinginanlah untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat ke makom Nabi, lewat perbanyak sholawat Nabi. Yang kedua, laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya, kokohkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, korbankan diri dan harta untuknya. Dan yang keempat, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Insya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.